Jadi orang suka bilang Purbaya jalan sendiri. Enggak, saya cuma tangan presiden. Sempat ada kesan atau image bahwa Menteri Keuangan Indonesia itu bego. Sebelumnya pajak dan bea cukai itu seolah-olah dilindungin. Jadi kalau ada kejahatan mereka nggak bisa diperiksa. Kejaksaan, polisi, KPK segala macam nggak boleh masuk sehingga tempat itu seperti untouchable. Tempat kalau saya bilang cradle for corruption. Kalau di Indonesia apa ya? Tempat untuk pembibitan koruptor-koruptor di Indonesia. Ya udah Pak, sekarang kita ngomong angka deh ya. Angka yang tadi. Flex check. Anda flexing, kami cek. Kayaknya Bapak lagi happy banget nih. Angkanya masuk nih 5,61 gitu. Apa Pak jurusnya sampai di angka ini? Yang pertama adalah 5,61, 5,39 sebelumnya itu sekarang meyakinkan bahwa kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Kayaknya kita dikutuk 5% atau lebih rendah. Nah ini program-program Bapak Presiden Prabowo ketika mulai kelihatan impact-nya sudah mulai bisa mendorong ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih cepat. Apa rahasianya? Ya program yang ada dijalankan dengan maksimal. Program pemerintah kita ikut mendukung, saya ikut memonitor dengan cara saya sendiri supaya jalannya cepat. Jadi kalau mereka butuh uang saya kasih cepat, MBG butuh uang saya kasih cepat. Koperasi Merah Putih itu dengan sana ya dengan Danantar ya. Tapi saya jamin pembayaran cepat. Apalagi pupuk perlu dana depan, saya bayar tepat waktu depan sehingga mereka bisa menghemat cost of fund-nya. Terus apalagi Pertamina saya bayar di depan dengan tepat waktu sehingga kondisi keuangan mereka bagus sehingga ketika harga minyak dunia gonjang-ganjing mereka punya cukup dana dan nggak pusing-pusing nggak minta ke saya. Mereka bisa secure supply di pasar domestik. Jadi government spending kita dorong. Yang kedua, kita jaga daya beli masyarakat. Yang paling gampang apa? Ya tadi, subsidi BBM kita jaga. Orang bilang itu pemborosan. Ya, pemborosan mungkin. Tapi pilihannya begini, kalau saya cabut subsidinya, ribut di mana-mana, saya punya uang juga nggak bisa ngebangun. Jadi saya lebih baik saya pilih subsidi sebagian di sistem, sebagian dikurangin kan untuk orang-orang kaya, tapi masyarakatnya tenang dan kita bisa membangun dengan tenang. Jadi ongkos sosialnya dianggap lebih mahal ya kalau dicabut subsidinya ya. Ya. Tapi banyak yang bilang nih Pak, ini beneran lepas dari kutukan 5% atau lagi banyak boosternya kebetulan. Karena misalnya konsumsi rumah tangga itu kena boost dari spending kemarin di Ramadan dan Lebaran gitu. Kemudian government ini karena di quarter yang sama tahun lalu itu kan lagi mulai efisiensi sekarang lagi habis dilepas gitu. Jadi gini, iya memang seperti itu. Tapi kan kalau lihat musiman itu kan year on year. Tahun lalu juga sama, tahun ini sama. Jadi hanya geser sedikit 16 hari. Karena Ramadan kita geser. Tapi pada dasarnya kalau kita ngomong year on year, musimannya sudah hilang. Jadi yang disebut-sebut tadi kan musiman itu udah hilang. Tapi satu hal kunci yang mereka nggak tahu adalah bahwa pertama belanja kita percepat memang supaya dampak dari APBN itu merata sepanjang tahun. Oh, nggak numpuk di belakang. Nggak numpuk di belakang doang. Biasanya di belakang tuh banyak udah numpuk di belakang, dampaknya kecil banyak dikorup karena di belakang tuh susah kontrolnya kan. Kalau ini kan sepanjang tahun dikendalikan. Yang kedua kita memastikan bahwa uang kita cukup di sistem perekonomian. Jadi yang 200 triliun kan waktu berapa hari setelah saya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan itu mungkin 4 hari kemudian saya pindahkan tuh uang dari dari BI ke sistem perbankan kita 200 triliun. Itu banyak orang yang bilang itu langkah percuma karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Karena dia nggak ngerti ekonomi sebetulnya sih, utamanya itu. Tapi waktu uang masuk ke perbankan dan saya kasih kode ke BI waktu itu jangan diserap lagi di BI, bank kan jadi punya uang lebih. Tapi bisa diserap nggak Pak? Dia terpaksa menyalurkan. Kalau dia nggak salurkan, dia harus bayar bunga ke saya, rugi. Jadi dia dipaksa oleh saya untuk berpikir menyalurkan uang itu.
Kan orang bank tuh sebenarnya pintar, cuman males aja. Jadi kita desain sistem supaya mereka nyalurkan ke perekonomian. Dan itu terjadi, dan makanya triwulan keempat ekonominya tumbuh lebih cepat. Triwulan kemarin lebih cepat lagi. Pak, ini kan belanja pemerintah di Q1 itu kan 21% ya dari total alokasi belanja di tahun 2026. Nah, sementara pemasukan ini baru 17%. Ini soal defisit Pak, yang 240T itu. Ini mau ditutup dari mana rencananya? Oh, dari pajak aja. Itu kan masih masuk desain, cuman belanjanya dipercepat. Nanti kan ada siklus, biasanya pendapatan pajak meningkat di triwulan-triwulan tertentu. Tapi kan belanjanya sudah sebagian di depan, nanti kan ke belakangnya akan berkurang sedikit. Jadi desain anggaran yang berapa persen dari PDB, defisit berapa persen dari PDB itu, 2 sekian persen dari PDB itu tidak akan dilewati. Kita akan tekan terus di bawah 3% untuk defisit tahun ini. Tergantung nanti harga minyaknya berapa ya, average-nya. Yang jelas kita udah hitung dengan harga minyak rata-rata $100 sampai akhir tahun, defisitnya masih di sekitar 2,9. Belum perlu utang ya Pak untuk nutup ini? Ada, kalau defisit tambah kan dari awal kan nambah, so kita ini masih dalam limitnya. Ada pernah menambahin utang, tapi sebetulnya masih terkendali. Jadi gini, orang bilang kok negara utang. Cuman kalau sama dengan perusahaan, kalau mau ekspansi, kalau dia punya prospek yang bagus, dia pasti utang. Yang penting adalah acuan-acuan yang menunjukkan bahwa utang itu berkesinambungan masih kita turuti. Kalau untuk fiskal mungkin mereka pakai yang paling ketat adalah defisitnya di bawah 3% dari PDB, utangnya rasionya di bawah 60% PDB. Kita di bawah 3% defisitnya, dan rasio utang ke PDB-nya masih sekitar 40%. Di sini aja, di ASEAN aja kita masih paling jago. Apalagi di dunia. Singapura aja rasio utang ke PDB-nya hampir 180% loh. Kita lebih jago dari mereka. India pertumbuhannya lebih cepat dari kita ya. Tapi rasio defisitnya ke PDB 4% lebih. Tahun sebelumnya malah 8%. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, tapi masih memanage prinsip kehati-hatian dengan amat prudent, dengan amat kalau saya mau bilang amat jago nggak enak juga, dengan amat jago lah gitu kira-kira. Bayangkan dengan begitu, dengan amat jago itu kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu yang hebat sekali. Yang paling ini adalah pertumbuhan lebih cepat terjadi tanpa tahun lalu misalnya triwulan keempat, tanpa ada perubahan desain APBN yang berarti. Kalau saya bilang saya pindahin uang dari 200 triliun dari BI ke perbankan, kan nggak ada perubahan uangnya masih punya saya, tapi ekonomi tumbuh lebih cepat. Uangnya masih punya saya. Jadi artinya apa? Kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa modal yang berlebihan. Itu bisa diakses anytime Bapak perlu ya? Bisa. Berarti kita lebih pintar memanage uang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ini tentunya setelah diskusi dan dapat petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi orang suka bilang Purbaya jalan sendiri. Enggak, saya cuma tangan presiden, dia suruh saya kerjakan. Kayak begitu. Jadi koordinasi terus ya Pak ya? Oh iyalah, kalau enggak mana bisa saja terus-terusan di sini. Kalau menteri menjalanin kebijakan sendiri disikat saya. Jadi kita koordinasi terus, dan nggak semua tahu bahwa yang saya kerjakan adalah perintah Bapak Presiden langsung. Pak, tapi saya pengen balik dikit ke yang soal utang tadi ya. Tempoh hari kan Bapak roadshow tuh ke Amerika Serikat. Oh iya. Itu gimana hasilnya Pak? Kan Bapak ketemu sama IMF, kemudian sama investor-investor Amerika juga kan di sana. Jadi sempat ada kesan atau image bahwa Menteri Keuangan Indonesia itu bego. Nggak pernah keluar negeri di mata asing, karena orang Indonesia yang itu kayaknya menterinya bego nih, nggak bisa bahasa Inggris, nggak pernah keluar negeri. Padahal waktu itu saya nggak mau keluar negeri karena saya bilang ke Pak Presiden, saya nggak akan keluar negeri sebelum pertumbuhan ekonominya mencapai 6%. Tapi ketika mendengar isu seperti itu, saya berangkatlah ke luar negeri. Ya pertama mereka kaget, ternyata menterinya bisa bahasa Inggris. Pinter juga. Maka mereka bilang, menteri lu pinter banget. Ini siapa Pak yang asing, investor asing itu. Oh, investor. Investor asing.
Gue boleh kan bocorin itu? Boleh. Biar Indonesia tahu bahwa Bocor yang lain juga boleh Pak. Emang ini tempatnya bocor Pak? jadi mereka kaget bahwa emang kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan fiskal dan mereka keraguan mereka terhadap kemampuan Indonesia dan Bapak Presiden menjalankan fiskal dan menjalankan program pembangunan hilang. Jadi mereka udah percaya ke kita, tinggal tunggu aja mereka masuk lebih banyak lagi ke sini modal-modal dari asing itu kan perlu waktu. Tapi seperti S&P aja sudah percaya. Mereka waktu bertemu sudah bilang rating kamu nggak berubah, tetap stable prospeknya. Kamu tahu apa artinya? Dia nanya saya gitu. Saya bilang nggak tahu. Coba tolong jelasin apa artinya. Artinya 2 tahun ke depan peringkat kamu nggak akan berubah. Oh S&P udah bilang gitu? S&P udah bilang begitu. Cuman saya tanya begini, ini official apa enggak? Boleh nggak saya ceritakan ke publik? Dia bilang informasi yang saya sebutkan di sini nggak ada yang confidential. Boleh Anda sebarkan ke publik, tapi jangan bilang. Tapi dia bilang tapi meeting ini rahasia. Jadi lucu. Meeting rahasia tapi meetingnya confidential tapi boleh ngomong. Ya udah kita hajar aja. Kenapa? Karena mereka yakin emang kita kebijakannya prudent dan ketika dia ngomong sama saya, dia juga bisa menilai. Itu hasil ngobrol sekali itu Pak? Hasil ngobrol sekali. Emang kan saya pinter saya bilang sebelumnya di tempat mana. Enggak. Dia lebih confident dibanding sebelumnya kan. Kalau sebelumnya dia cuma lihat di media, di berita, kata orang, kita bisa yakinkan bahwa program Presiden Prabowo betul serius, kita melakukan reformasi dan lain-lain. Di IMF World Bank Meeting malah kita bilang begini, salah satu rahasia Indonesia bisa stabil di tengah kegoncangan sosial geopolitik dunia karena Pak Presiden Prabowo sudah melakukan reformasi sebelum krisis terjadi. Jadi bukan kita pemadam kebakaran, bukan. Kita memang sudah perbaiki secara struktural. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Ingat, kita tumbuh 5,61 itu ketika kondisi global gonjang-ganjing. Kalau kondisi bagus pasti di atas 6 tuh. Tapi dengar-dengar Bapak ada rencana mau menerbitkan Panda Bond juga ya? Iya. Mungkin Kenapa, bulan depan. Diversifikasi lah biasa. Bukan kurang duit bukan ya? Oh, duit saya masih, even dalam kondisi sekarang, saya punya sal 420 triliun belum kepake itu. Coba ini program APB-nya seperti itu kan. Cuman kita ingin diversifikasi sumber pembiayaan. Supaya nanti misalnya kalau yang neken-neken kita ya kita bisa ke Cina. Kalau Cina neken kita ke Supaya yang lain. balancing. Bisa balancing. Jadi ketergantungan kita terhadap mata uang tertentu bisa dikurangi secara signifikan. Di samping itu bunga di sana murah. Cuman 2,3-2,4%. Kalau yang lain berapa Pak? Di atas 4 kan. Di atas 4 ya? Udah di atas 4 ya? Di atas 4 yang dolar ya, di atas 4 mendekat itu. Jadi kita diversifikasi dan diversifikasi yang sumbernya lebih murah. Dan Cina juga tanya ke saya, boleh nggak dia terbitkan bond di Indonesia? Boleh. Kita tukar bolak-balik jadi. Jadi ini kerjasama yang lebih erat antara kita dengan Cina. Rencananya kapan tuh Pak? Cina. Ya, bond ini. Kita bulan depan. Bulan depan. Bulan depan ya, Juni ya. Kalau Cina ke sini masih penjajakan. Tapi dia berminat untuk terbitkan bond Cina di sini. Di sini juga. Oke. Pak, kita balik lagi ke angka cantik tadi ya. Siap. Pak, kita semua kan ingin angka 5,61 ini sustain lah ya. Nah, pertanyaannya ini apa yang akan mendrive pertumbuhan di Q2 dan QQ selanjutnya sampai akhir tahun? Yang pertama doalah. Nah, kita aminin Mbak kalau itu kita aminin. Yang jelas program-program ini baru berjalan kan sebagian dan sudah mulai memberikan dampak. Kayak Koperasi Merah Putih itu baru mulai jalan. Nanti kalau berjalan makin kencang dampaknya akan makin signifikan lagi. Banyak di program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah. Yang kedua kita akan jaga terus kondisi sektor finansial kita sehingga bisa mendorong atau memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan swasta, private sector. Itu utamanya. Jadi kita akan pastikan tuh private sector tetap tumbuh. Karena
kontribusi private sector ke ekonomi itu 90%. Oke. Itu yang paling penting yang orang lupa. Makanya saya sibuk jagain uang di sana. Terus kita perbaikin kondisi iklim investasi di sini dengan tadi kita udah buat tim the bottlenecking yang diperintahkan oleh presiden. Oke. Apalagi masih banyak, global harusnya akan membaik karena Amerika juga nggak tahan perang lama-lama. Jadi harga minyak pelan-pelan akan terkendali, demand juga akan lebih baik. Jadi harusnya sih prospek ke depan bagus. Juni ini kita akan kasih stimulus tambahan ke perekonomian. Tadi kita akan kasih subsidi untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik. Mungkin step pertama 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau udah habis kita tambah lagi, kita tambah lagi. Nanti juga ada gaji ke-13 kita akan keluarkan percepat di triwulan kedua. Apalagi transportasi, liburan mungkin kita akan pikirkan kita kasih stimulus tambahan di sana. Oh, liburan kan udah lebaran kemarin tuh Pak. Tapi dampak krisis Hormuz ini bukannya akan lebih terasa di Q2 ya Pak ya? Kenapa? Karena kan di Q1 kemarin itu kan kerasa dampaknya kan cuma sebulan, di bulan Maret gitu. Nah ini kan udah start dari awal quarter udah berat nih gitu. Oh gini, seandainya global morat-marit, ekonomi Indonesia hancur apa enggak? Enggak. Karena 90% ekonomi kita di drive oleh domestic demand, yang 10% hanya asing. Artinya kalau saya jaga yang 90%, yang sana gonjang-ganjing pun harusnya kita masih bisa tumbuh. Worst case scenario kita lihat tahun 2009 waktu negara-negara di sekeliling kita tumbuhnya negatif, kita masih tumbuh 4,6% karena kita jaga permintaan dalam negerinya. Sekarang kita jaga lebih bagus lagi, apalagi sekarang menterinya saya. Pasti lebih bagus kan jaganya ke depan. Harus dong Jadi Pak. nggak usah takut, kita akan jaga betul ekonomi supaya momentum pertumbuhan yang sekarang sudah tercipta tidak berkurang. Saya ngomong gini dengan memonitor terus variabel-variabel ekonomi yang ada di sistem perekonomian. Begitu ada yang lemah, kita kasih stimulus atau kita kasih kebijakan yang memperbaiki itu. Jadi saya perbaikin kinerja pajak saya. Saya pernah obrak-abrik beberapa bulan lalu di sana dengan pejabat-pejabat baru, dan mungkin minggu depan beberapa pejabat saya akan ganti lagi supaya memastikan bahwa mereka melakukan kerjanya dengan baik. Jadi pajak, bea cukai saya amati terus dari waktu ke waktu dan hampir pasti berhasil. Kenapa? Sebelumnya pajak dan bea cukai itu seolah-olah dilindungin. Jadi kalau ada kejahatan, mereka nggak bisa diperiksa. Kejaksaan, polisi, KPK segala macam nggak boleh masuk, sehingga tempat itu seperti untouchable. tempat, kalau saya bilang cradle for corruption. Kalau di Indonesia apa ya, tempat untuk pembibitan koruptor-koruptor di Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah, dan orang-orang pajak dan bea cukai juga banyak yang baik. Itu yang kita promosikan ke depan, supaya yang baik-baik itu yang naik ke atas, bukan yang nakal-nakal. Caranya gimana? Yang ketahuan nakal ya dihukum. Itu aja. Tapi ada yang bilang Pak restitusi pajaknya belum dibalikin, mau ditahan atau dibalikin? Wah, bukan begitu. Sebagian restitusi keluar terlalu cepat karena saya pikir sih administrasinya nggak cukup baik ya. Bahkan ada yang bilang sama saya, itu Pak ada perusahaan ini pajaknya belum bayar, restitusi udah dapat. Itu yang sedang kita rapikan. Ada. Dan desas-desusnya kalau setiap restitusi keluar ada fee-nya. Ada yang bilang 6%, ada yang bilang 30%, ada yang bilang 20%. Wow. Let's say rata-rata 20%. Tahun lalu restitusi 360 triliun. Kan itu 72 triliun bocor. Wow. Daripada dia bayar ke orang itu, bayar ke pemerintah aja. Tapi itu yang kita rapikan. Mungkin sebagian restitusi itu nggak benar. Saya udah minta ke BPK
untuk mengaudit investigasi restitusi pajak kita dari 2015 sampai 2025 kemarin. 10 tahun. 10 tahun ke belakang karena Bapak tarik ke belakang lagi. kata BPKP untuk melihat itu kita mau lihat polanya ke belakang. Ya udah. Tapi bukan berarti nanti wajib pajak akan Harus terganggu. balikin lagi. Enggak. Saya akan perbaikan sistemnya. Untuk ini untuk perbaikan Untuk sistem perbaikan ya. dan orang-orang yang terlibat di pajak akan kita rapikan.